top down, we drive a 45 wind in our face. Yeah, no time to think about slowing down, fuck yesterday. Let's go out to the city lights. Oke guys, jadi sekarang kita ada di outdoor. Karena kita di outdoor, jadi mungkin suaranya agak sedikit kurang bagus. Mungkin ada suara-suara motor, suara kendaraan. Karena ingat sekali lagi ini di outdoor. Dan di sini kita sudah ada Zhiyun Crane M2. Oke, jadi ini Zhiyun Crane M2 ini. Ini Zhiyun Crane M2. Jadi kita akan mencoba beberapa hal yang akan kita tes di Crane M2. Kita akan coba koneksikan dengan Sony Alpha 6400 dan kita juga akan coba membuat tutorial mengambil video seperti di scene Black Panther yang diputar itu. Oke, sekarang saatnya kita buka. Oke, jadi ini kardusnya dan ini Zhiyun. Apa yang kita dapat di dalam? Mari sama-sama kita lihat. Jadi di sini ada slipnya untuk kita buka dan ini semua isinya. Ini semua isinya kita dapat ya yang paling pertama dulu lah. Keras sekali. Ini tripod ada nama Zhiyun-nya. Tripod. Yang kedua adalah handheldnya dan kita langsung pasang saja ini. Oke, nah pastikan garisnya di sini lurus. Nah, pastikan garisnya lurus supaya kalau kita buka dia yang akan melindungi bagian depan. Oke, kita akan langsung coba pasang. Ini mounting plate-nya. Dan ini untuk di bawah mounting plate-nya. Ini Sony Alpha 6400. Kita akan coba konekin dengan gimbal yang ada ini. Kita coba pasang dulu. Oke, sekarang kita sudah dengan Sony Alpha 6400. Ini balancingnya kurang bagus ini. Oh udah. Kita dengan Sony Alpha 6400. Kita akan coba bagaimana supaya fungsi zoom dan fungsi record ini bisa kita pakai di Sony Alpha 6400. Di luar di YouTube sana banyak sekali yang coba konekin tapi kayaknya jarang ya, atau mungkin tidak ada konekin Zhiyun Crane M2 dengan Sony Alpha 6400 dalam bahasa Indonesia. Jadi saya akan coba bikin, stay tune terus. Oke, setelah gimbalnya nyala, tugas kita sekarang adalah download aplikasi Zhiyun Play dari Google Play Store. Jadi ini dia aplikasi Zhiyun Play, ini sudah terinstall. Saya coba screenshot aja supaya bisa lihat. Oke, ini dia Zhiyun Play. Kalau sudah, kita open. Nah, setelah aplikasi Zhiyun Play terbuka, jangan lupa di sini atasnya masih tulisan for smartphone. Kita geser for pro cameras. Nah, for pro cameras ini kita tekan di 3 garis di atas. Lalu akan muncul mulai dari Crane 3S, Weebill S, Crane M2. Nah, ini dia punya kita Crane M2. Kita tekan sini dan kita bisa connect now. Dia akan cari Bluetooth. Itu si Crane-nya lagi nyala. Si Crane-nya lagi nyala itu. Nah, ini nyala tuh, nyala toh. Sup. Nah, nyala. Nah, dia sudah terkonek di Bluetooth. Kita tekan enter now. Select device type, kita pilih kamera, kita tidak pakai handphone, kita pakai kamera. Jadi tekan di kamera dan klik OK. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita akan tekan ada tombol di atas ini, tombol
Bluetooth di sini sudah warna biru, tombol WiFi-nya ini masih putih dan ada garis, artinya WiFi-nya tidak terkoneksi. Kita tekan WiFi-nya, dia akan searching nearby WiFi. Oke, sampai sini sudah. Sini taruh aja dulu handphonenya. Sekarang kita akan masuk ke kameranya. Oke, kamera ke atas. Nah, kita akan masuk ke kameranya. Kita nyalain dulu. Nah, kalau Sony-nya sudah menyala, nah sekarang kita akan ke menu supaya bisa kelihatan, supaya kita bisa kontrol pakai handphone, supaya kita bisa kontrol kamera ini pakai fungsi-fungsi ada di sini, pakai tombol record, pakai tombol zoom. Nah, jadi setelah kameranya nyala, kita langsung masuk ke menu. Kita tekan di menu dan di tab nomor 3 di sini, ini ada tab pertama itu untuk foto, tab kedua ini biasanya untuk video, dan tab ketiga ini network. Kita masuk ke tab ketiga, network. Nah, di network kita pilih yang nomor 1, 2, 3, 4, control with smartphone. Nah, control with smartphone ini kita enter. Control with smartphone-nya kita pilih on, jangan pilih off, kita pilih on. Lalu always connected-nya ini dikasih dari off, kita buat on. Nah, jadi ada peringatan yang jelas kalau kita always on, baterai kamera kita akan cepat habis. Tapi ya sudah memang seperti itu. Kalau mau bisa dikontrol supaya di mana kamera menyala dan gimbalnya menyala, dia langsung auto connect. Dan connection, kita sekarang ke bagian connection. Sudah di bagian connection. Nah, di bagian connection kita tekan. Nah, connectionnya ini dia nanti akan tulisan WiFi standby. Nah, kalau sudah muncul informasi seperti ini, gimbalnya kita taruh dulu. Lalu kita balik ke handphone. Nah, sudah ke handphone kita. Nah, dia akan muncul di sini. Ini nama kameranya, Direct BXE1 VRMG PKD. Kita klik connection. Nah, passwordnya di sini sudah ada. Passwordnya kita pastikan passwordnya sama. Kalau passwordnya tidak sama, berarti teman-teman harus masukkan sendiri. Cara lihat password di sini, teman-teman tekan C2 atau tombol hapus C2. Tekan. Nah, itu ada passwordnya. Kita lihat passwordnya. Kalau passwordnya sama, berarti kita sudah bisa connect. Ya, sini passwordnya kita lihat. T kecil, E besar, A kecil, 75, O kecil, 8, M besar. Nah, kita lihat sekarang di smartphone, passwordnya sudah sama. T kecil, E besar, A kecil, 75, O kecil, 8M. Yap, kalau sudah sama, to connect. Connect to device. Please do not turn off or stay away from your device. Nah, dia akan langsung masuk ke mode seperti ini. Nah, artinya kalau dia langsung ke mode layar seperti ini, siap untuk merekam, artinya fungsinya sudah jadi. Kita lihat di keterangan di handphone, identification succeeded, merek Sony. Ya sudah, kalau sudah kita tinggal tekan tombol close di sini. Artinya kita sudah bisa keluar dari aplikasi Zhiyun. Nah, kita coba matikan aplikasi Zhiyun-nya, Play Store. Oke, karena HP-nya di sini sudah tidak kita pakai, saya matikan saja Bluetooth sama WiFi-nya. Oke, kalau sudah di sini handphone kita sudah tidak pakai lagi, jadi ya seperti biasa kita taruh saja handphonenya dan kita coba apakah sudah bisa ngezoom. Di sini ada slider zoom-nya ini, WT. Kita coba slide ke bawah, apakah dia akan ngezoom? Kita lihat. Nah, dia ngezoom. Itu kelihatan. Coba saya taruh ke atas lagi. Nah, zoom-nya berfungsi. Lagi zoom. Nah, zoom-nya udah berfungsi. Zoom out. Zoom out juga berfungsi. Nah, karena sekarang dia lagi di dalam posisi merekam atau mode video, kita coba tombol rekamannya. Ini tombol rekam. Coba lihat dulu di situ standby masih 0. Yap, angka masih 0 di situ. Coba kita tekan. Nah, dia bunyi dan recording itu sudah di 5 detik, 6 detik, 7 detik, artinya tombol recordnya sudah berfungsi. Nah, sampai sini tombol record dan tombol zoom sudah berfungsi. Kira-kira apalagi yang perlu kita optimalkan untuk
gimbal Zhiyun ini, Crane M2 dan Sony Alpha 6400. Nah, yang perlu kita optimalkan adalah dari tombol menu sini. Nah, jadi di gimbal sini ada tombol menu. Di sini kita tekan sekali saja. Nah, kalau sudah di layarnya itu akan ada pilihan motor. Nah, itu semoga bisa kelihatan. Nah, di motor itu analog kita sorong ke kanan. Sep. Lalu kita pilih medium high. Kita pilih kekuatan motornya, torsi motornya di high. Lalu kita slide ke kanan analognya. Nah, waiting. Nah, kalau sudah gimbalnya akan otomatis mati. Lalu kalau gimbalnya sudah otomatis mati, kita matikan, kita slide di sebelah kanan. Lalu kita slide lagi ke atas untuk nyalakan. Nah, kenapa kekuatan motornya harus kita set ke high? Karena kita memaksimalkan untuk penggunaan kamera Sony Alpha 6400 yang membutuhkan torsi motor yang lebih kuat karena kekuatan kamera yang lebih besar. Beda kalau kita pakai action cam atau smartphone. Oke, jadi itu tadi bagaimana cara kita mengkonekkan Sony Alpha 6400 dengan Zhiyun Crane M2. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengkonekkan Sony Alpha 6400 ini dengan Zhiyun Crane M2. Jadi di sini slider zoom in dan zoom outnya sudah bisa berfungsi, tombol record juga sudah bisa berfungsi. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar bisa ketahuan video-video baru yang tentu akan sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam videographer. No time to